luar dari jam itu ibu nggak bakal balas chat kalian atau ibu bisa marah ke kalian. Penunjuk mata kuliah ini siapa ya gitu. Nah, ini merupakan penanggung jawab ini maksudnya dia komunikasi pertama beberapa dosen yang kalau dihubungi malam ya nggak apa-apa. Tapi ada juga dosen yang membuat kesepakatan kamu bisa hubungi ibu via WA nggak apa-apa di jam kita cuman maksimal 3 kali kalian nggak hadir. Entah itu kalian izin sakit kah, apakah izin kah. Oke, di sini kita bakal bahas gimana pertama masuk kuliah. Tentunya di minggu pertama masuk kuliah itu gimana. Nah, udah aku jelasin juga di sini bedanya SMA dan kuliah. Beda banget. Itu dari segi pakaian juga beda dan dari segi pembelajarannya juga beda. Dosen dan guru itu juga jauh berbeda. Nah, kita mengenal bahwa kalau SMA itu yang namanya mos kan, gitu. Kayak 3 hari mosnya. Tapi kalau kuliah itu namanya PKKMB atau ospek pada umumnya dikenal gitu kan. Nah, udah PKKMB ini di luar dari dosen gitu ya, di luar dari pembelajaran gitu. Yang ngadainnya pun dari pihak BEM gitu ya. Ada ospek universitas, ada ospek fakultas, dan bahkan ada jurusan pun ada gitu. Nah, untuk hari minggu pertama itu kuliah, kita masuk aja gitu. Kan kita udah KRS-an, kita udah dapet tuh yang namanya jadwal mata kuliah ini di jam ini, Senin di ruang ini, di jam ini, gitu. Dosennya namanya ini, mata kuliahnya ini, gitu teman-teman. Udah tuh misal di hari Senin teman-teman udah masuk di minggu pertama, dosen bakal ngomongin kalau pertama banget ya, kalau untuk maba, ya pastinya tentu kenalan. Nah, tapi kalau kenalan itu ya kadang tuh juga ada juga dosen yang dia nyajin kenalan atau absen aja gitu. Tapi ada juga yang dosen yang kayak emang bener itu untuk kenalan gitu. Tapi pada umumnya untuk 1 minggu pertama kuliah itu baik maba ataupun mahasiswa lama gitu ya, itu ada yang membahas mengenai namanya kontrak kuliah. Nah, mungkin ini hal asing di telinga teman-teman ketika mendengar yang namanya kontrak kuliah. Dia di SMA emang gak ada kontrak kuliah. Jadi kontrak kuliah ini perjanjian gitu antara dosen dan mahasiswa. Sebenarnya itu udah ada kayak gini kontraknya gini, tapi dijelasin lagi di mahasiswanya. Ada juga yang benar-benar itu kesepakatan dari dosennya gitu. Kamu kalau terlambat nggak boleh masuk ya gitu. Nah itu kesepakatan. Apakah mahasiswanya setuju gitu? Telat 10 menit misal nggak boleh masuk lagi. Nah itu kayak ya sepakat bu, telat 10 menit nggak boleh masuk lagi gitu. Nah kontrak kuliah itu berisikan bagaimana untuk penilaian gitu, kayak PS-nya, UAS-nya, kayak disepakatin dulu. Nanti kita UTS dan UAS-nya itu nilainya poinnya 40% ya gitu. Dan UTS dan UAS-nya lisan gitu. Misalnya udah dibilangin kayak gitu sama dosennya, ya udah berarti gitu kontraknya nantinya. Ada juga misal yang membahas cara berpakaian. Kalau di mata kuliah ibu misal, ibu nggak mau ya ada anak yang misal pakai gelang gitu, kayak gelang nggak mau, atau mungkin ibu nggak mau ya kalau kamu itu nggak rapi kalau masuk di mata kuliah ibu, semuanya harus rapi. Di sini kita harus belajar disiplin, harus rapi gitu, ada yang kayak gitu. Dan ada juga dosen-dosen yang langsung ke mata kuliah, intinya kontrak kuliah isinya seperti itu. Kita ngomongin bagaimana itu kehadiran gitu. Dosen menjelaskan kehadiran itu nilainya, bobot penilaian untuk nilainya itu berapa gitu, 30% misalkan. Nah kehadirannya misal ada yang mengatakan bahwa dosen itu kehadiran kita cuman maksimal 3 kali kalian gak hadir. Entah itu kalian izin sakit kah, apakah izin kah, pokoknya 3 kali kalian gak hadir, pokoknya maksimal 3 kali kalian gak hadir. Lebih dari itu kalian nggak boleh ikut UAS. Nah itu kayak disepakati dulu. Itu bukan kesepakatan ya, tapi kayak lebih udah ngasih tahu gitu. Pokoknya gitu. Nah walaupun ada juga dosen yang dia membayangin ini games gitu. Kelas ini kayak games gitu. Pokoknya kalian punya 3 jatah untuk nggak masuk gitu. Kalian maksimalin jatah itu, dan kalau kalian pakai juga ya udah. Kalau kalian nggak pakai juga ya udah gitu. Dia nggak nerima yang namanya izin sakit, pokoknya kalian maksimalin 3 gitu teman-teman. Biasanya ada yang seperti itu. Nah udah kontrak kuliah berisikan itu. Terus juga membahas mengenai gimana sih dengan ibu ini gitu. Misal ibu dosennya ngomong gitu, kalau dengan ibu kalian gampang gitu, kalian
ngerjain tugas aja, terus kalian ikuti aturan ibu, nilai kalian aman gitu, kalian sopan, nilai kalian aman. Tapi kadang bla 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 gitu, rasanya ngejelasin seperti itu. Intinya kontrak kuliah itu kesepakatan antara dosen dan mahasiswa gitu, dan juga penjelasan bagaimana di dunia perkuliahan itu kalau untuk nambah gitu ya. Nah, sisanya biasanya tuh ya kenalan, kontrak, habis itu yang ketiga kalau seandainya itu 3 SKS misal, 3 SKS kan lama gitu teman-teman, ada sekitar berapa menit 3 SKS itu, berapa ratus menit gitu ya, nah lama pokoknya kalau 3 SKS. Ada beberapa dosen yang langsung nyentil, misal mata kuliah kewirausahaan, misal mata kuliah itu ada dosen yang udah gabut gitu kan, udah 3 SKS, ya udah kita bahas dulu ya tipis-tipis gitu, kita ngobrol-ngobrol aja dulu tentang kewirausahaan gitu. Biasanya dosen kayak gini, biasanya dosen langsung kayak siapa yang ingin berpendapat, menurut kalian wirausaha dengan kewirausahaan tuh apa sih bedanya? Itu kan hampir kayak sama, tapi apa benar itu sama? Nah, ada yang kayak gitu. Atau mungkin langsung kayak, menurut kalian kewirausahaan tuh apa sih? Gitu. Ada juga yang kayak gitu. Intinya dia kayak nyenggol mata kuliahnya gitu. Nah, itulah mengapa banyak kating-kating kita yang mengatakan bahwa kalian minimal kalian tuh ada isi gitu pada saat masuk kelas, karena dosen biasanya terlalu banyak ngajak diskusi gitu, ini itu, jadi kalian tuh nyambung pada saat ngobrolnya gitu teman-teman. Nah, setelah itu juga dosen itu kayak bakal ngejelasin gimana caranya ngehubungin dia. Misal, ibu, kalau seandainya kami ada keperluan sama ibu atau apa, atau ada perlu dibicarakan, itu kami chatnya via WhatsApp, apakah itu berkenan? Boleh gitu teman-teman. Jadi ada juga yang mengatakan jam 7 sampai jam 5 itu ibu emang benar jam ibu untuk melayani kalian mahasiswa. Tapi kalau udah jam malam itu bukan kewajiban ibu lagi, itu bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu juga manusia, ibu juga butuh istirahat gitu teman-teman. Ada juga yang seperti itu. Nah, ada juga membahas mengenai PJ mata kuliah. Nah, ini nih mungkin agak beda banget sama SMA. Jadi ada yang namanya ketua kelas, wakil ketua kelas gitu-gitulah pokoknya, sekretaris bendahara, tapi jarang digunain sekretaris bendahara karena kuliah fleksibel banget. Dan di sini PJ mata kuliah ada dosen yang kayak kalian kan belum tahu tuh, ada dosen yang mengatakan penanggung jawab mata kuliahnya siapa ya gitu. Nah, ini merupakan penanggung jawab ini maksudnya dia komunikasi pertama dosen itu ke mahasiswanya, ke kelas tersebut gitu. Misal di kelas jurusan jurnalistik A, penanggung jawab mata kuliah kewirausahaan aku gitu. Jadi ibu itu ketika ingin nggak masuk atau ada hal lain yang mau dikomunikasikan ke aku gitu, selaku aku penanggung jawab. Pun kita juga sebagai mahasiswa kalaupun ada perlu, ada apa gitu, aku yang ngechat ke ibu itu selaku penanggung jawab kelas. Biasanya cepat dibales karena yang ngechat itu memang penanggung jawab kelas gitu teman-teman. Oke, jadi itulah 1 minggu hari pertama untuk masuk kuliah, dan semangat, jangan lupa juga belajar, siapkan, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bye bye.